Gini, kan dari realitas politik yang ada, hanya satu fraksi atau satu partai saja yang bisa mengusung paslon dalam pilpres, ya ini PDI Perjuangan. Itu kan itu dulu. Nah, itu pun kalau kita lihat arahnya PDI Perjuangan, meskipun bisa mengusung sendiri, tetapi secara politis dan secara sosiologis juga yang saya lihat di PDI Perjuangan itu juga membangun koalisi. Tentu ini kan untuk mencapai cita-cita ideal, karena memang kan negara dan bangsa ini nggak bisa diurus hanya oleh satu partai atau satu pihak saja. Nah, karena itu saya yakin bahwa koalisi ya dalam rangka memenuhi minimal 115 kursi ya untuk bisa mengusung paslon itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, sekarang kemudian misalnya Gerindra dan PDI terus membangun komunikasi yang intensif. Ya yang lain-lain menunggu saja ya. Tetapi kalau bagi P3 ya sebisa mungkin koalisi itu nanti tidak terbagi hanya dua, tetapi lebih dari dua ya. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari pengalaman 2014-2019, begitu koalisinya hanya dua, maka keterbelahan masyarakat akan terjadi dengan tajam. Meskipun konsekuensi dari koalisi yang lebih dari dua sehingga paslon dalam pilpres itu lebih dari dua, konsekuensinya akan menimbulkan kemungkinan pilpres menjadi dua putaran. Tetapi itu lebih baik ya daripada energi lelah, kos kita baik secara sosial maupun secara finansial juga menjadi tinggi ya, untuk meredam, untuk memadamkan keterbelahan, untuk menyambungkan kembali ya persatuan dan kesatuan kita. Saya kira itu. Berarti poros ketiga ada kemungkinan. Menurut saya kalau P3 ingin mendorong seperti itu, dan saya kira tidak hanya P3, sejumlah partai lain juga kita lihat mulai menyuarakan untuk tidak hanya dua itu ya. Pak, konfirmasi dong soal yang koalisi PDIP Gerindra. Jadi kalau misalnya nanti terrealisasi, P3 niat gabung nggak Pak? Kenapa? Di koalisi itu? Tentu kan begini, melihat gabung atau tidak gabung itu kan banyak faktor ya. Faktornya antara lain misalnya siapa capres dan cawapresnya ya. Kemudian bagaimana kesepakatan politiknya, kan akan seperti itu. Nah, jadi kalau bicara akan gabung atau tidak masih terlalu pagi jawabnya. Barangkali nanti ada koalisi yang lain yang tawarannya lebih menarik, kan why not gitu. Ada komunikasi nggak dengan partai lain? Saya kira kalau partai-partai itu, antar partai itu meskipun tentu tidak terpublikasi, itu terus saling berkomunikasi. Apakah pada level ketua umum atau level di bawah ketua umum, saya kira ada. Ya, hanya kan tidak semua hal kemudian disampaikan ke publik. Partai Islam atau partai Pancasila? Nah, jadi semangat yang ada, kalau saya harus bicara di lingkaran P3 itu dulu, kami ingin agar kita itu lebih inklusif. Jadi koalisi itu ya tidak kemudian mengharuskan kalau partai Islam saja, partai nasionalis. Kita ini inklusif lah, supaya negara ini diurusnya bareng-bareng lah. Gitu.